Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kajian ini dimulai, jadi kawan anak-anak yang putra bisa masuk anteng ya. Terus yang putri bisa naik yang anak-anak. Nanti yang bapak yang ibu-ibu. Nah, yang ibu-ibu muda bisa naik juga kalau penuh tempatnya. Seperti yang kami informasikan pada sore hari ini sebenarnya kajian malam dipindah waktunya di sore hari bersama Ustadz Roni Setiawan dan nanti sampai menjelang waktu buka. Jadi sebelum kita mulai, monggo kita awali dengan baca basmalah sarangan Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya monggo langsung mawon Ustadz Roni Setiawan kajian saged pun wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita berada di penghujung daripada 10 pertama bulan Zulhijjah, dan kita sekarang berada di puncaknya di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, mereka akan melakukan wukuf di padang Arafah. Dan wukuf di padang Arafah adalah inti yang paling utama dari prosesi ibadah haji. Dan wukuf di padang Arafah adalah waktu yang paling mustajab yang Allah sediakan bagi para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka, orang-orang yang dalam kondisi terbungkus kain ihram, dalam kondisi rambutnya tidak tertata. Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di hadapan para malaikat. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan satu ibadah yang sama, yaitu wukuf di padang Arafah. Dan kegiatan mereka Bapak Ibu itu hanyalah berdoa. Berdoa, fokus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah berkenan
memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan wukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, besok adalah puncak pula daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya adalah hari ini dan besok. Hari ini hari Arafah, hari di mana doa-doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Hari ini adalah waktu yang paling baik untuk berdoa, terutama bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Kemudian besok adalah inti dan puncak dari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Besok kita akan melaksanakan sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang lainnya, yaitu ibadah kurban. Demikian pula saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, besok mereka akan bertolak menuju ke Masjidil Haram, dan sebelumnya mereka melontar jumrah. Demikian pula mereka menyembelih dan melakukan tahallul. Hari yang sangat luar biasa, tanggal 10 Zulhijjah. Dan Allah memberikan nama dengan Yaumu Hajjil Akbar, hari haji besar. Makanya dalam kalender kita, kalender Jawa, bulan Zulhijjah disebut dengan bulan besar. Karena di situ terdapat prosesi ibadah yang paling agung, yaitu ibadah haji. Adapun kita, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita yang berada di tanah air, maka kita melaksanakan sholat Id sebagaimana yang telah disampaikan, dan juga kita akan menyembelih kurban, beribadah dengan menyembelih kurban. Oleh karena itu muncul satu pertanyaan. Kenapa kita berkurban? Kenapa kita berkurban? Pertanyaan ini Bapak Ibu bisa diberlakukan untuk seluruh ibadah. Kalau yang kita bahas adalah kurban, maka pertanyaannya apa? Kenapa kita berkurban? Kalau yang kita bahas adalah sholat, maka pertanyaannya, kenapa kita sholat? Kalau puasa, kenapa kita berpuasa? Pertanyaan ini bisa diberlakukan untuk seluruh amal ibadah. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tujuan kita melakukan ibadah tersebut. Kenapa kita berkurban? Nah, sebutkan alasannya. Dan alasannya itu adalah tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat beberapa waktu lalu, mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kita akan jumpai bahwa orang yang mampu mengkonsumsi daging itu hanya orang-orang tertentu. Ya, napa mboten, Pak? 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, yang hari-hari mendapatkan asupan protein hewani itu hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa makan daging. Dan saya masih merasakan masa-masa tersebut. Masa-masa krisis tahun pinten? 98. Saya merasakan bagaimana makanan itu cukup berharga. Bagaimana kita kalau bisa makan daging itu hanya di momen-momen tertentu. Tetangga punya hajatan, makan daging. Tetangganya ada yang meninggal, makan daging. Maka yang namanya berkat di zaman itu memang benar-benar berkat. Karena bisa menjadi sebab asupan protein hewani untuk diri kita. Itu zaman saya, apalagi zaman Bapak Ibu. Saya kira lebih lagi. Dan dulu jarang sekali orang yang berkorban.
Jarang orang yang berkorban. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang yang berkorban banyak. Zaman dahulu bisa dihitung tangan. Mungkin yang berkorban sinten, Pak? Pak RT korban apa mboten zaman dulu? Mungkin belum mampu untuk korban. Pak Cari, wonten Cari napa mboten mriki? Pak Kaum mungkin, Pak Lurah mungkin. Tapi kalau masih kelas RT RW belum. Hanya orang-orang tertentu yang berkorban. Atau orang yang merupakan tuan tanah di tempat tersebut, punya harta yang banyak bisa berkorban. Namun sekarang walhamdulillah zaman berubah. Sekarang zaman berubah. Hampir semua orang bisa berkorban. Hampir semua orang bisa berkorban. Tentu ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat Allah yang patut kita syukuri. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kalau kita ingin makan daging, apakah harus nunggu momen Idul Adha dulu? Atau sekarang saja kalau kita mau, kita bisa makan daging. Baik yang masih mentah ataupun yang sudah matang. Tidak perlu nunggu momen Idul Adha. Kalau dulu 10 tahun lalu atau maaf 20, 30 tahun yang lalu, kalau kita pengen makan daging merah, kambing atau sapi, nunggu momen Idul Adha. Kalau tidak itu tidak mampu untuk makan daging. Sekarang alhamdulillah kita mau makan soto ayam bisa, mau makan apa Pak kalau dari daging sapi? Sate sapi, rawon bisa sekarang. Mudah, steak, rendang dengan harga yang cukup terjangkau. Namun zaman dahulu tidak seperti itu. Nah, tatkala hal ini sudah menjadi biasa, orang sudah biasa makan daging. Orang juga sudah biasa berkurban. Maka apakah ibadah kurban lantas juga menjadi ibadah yang biasa saja? Ataukah ibadah kurban masih menjadi ibadah yang istimewa? Kalau dulu kita nunggu-nunggu momen Idul Adha, bisa melihat sapi, melihat kambing, bisa makan daging. Kalau sekarang karena sudah terbiasa, apakah keistimewaan ibadah kurban ini lantas menjadi pudar? Maka kalau memang itu pudar, kita harus tahu sebabnya. Kira-kira apa Pak sebabnya? Di antara sebabnya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu tujuan dari ibadah kurban. Makanya tadi pertanyaan di depan, kenapa kita berkurban? Jawabannya, kita harus tahu tujuannya. Apa tujuan kita berkurban? Kalau kita tahu tujuan dari sebuah ibadah yang kita lakukan, maka ibadah tersebut akan bernilai istimewa. Tidak akan biasa-biasa saja. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Tujuan kurban disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging dan darah-darah hewan yang kalian sembelih sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang kita sembelih keluar darahnya apa mboten? Keluar. Setelah kita bersihkan, kita ambil dagingnya. Keluar dagingnya. Darahnya keluar, kita mendapatkan hasilnya berupa daging. Maka darah yang memancar tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula daging yang kita ambil.
tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus apa yang sampai kepada Allah? Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepadanya. Ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak Ibu rahimakumullah kita tahu bahwa tujuan kita berkurban bukan hanya sebatas mengalirkan darah hewan tersebut. Satu. Bukan pula sebatas mengambil daging dari hewan tersebut. Dua. Tetapi tujuan kita berkurban adalah untuk mencapai derajat takwa. Ini senada dengan beberapa waktu yang lalu. Bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada pengajian-pengajian tentang persiapan bulan Ramadan. Apa tujuan kita berpuasa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka semua ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Ayat ini Bapak Ibu ada kisahnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguh telah disyariatkan bagi kalian menyembelih hewan-hewan ternak sebagai kurban dengan menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rizki. Tidak ada pun dari darah atau daging hewan tersebut yang akan mencapai ridha Allah. Kenapa? Karena sungguh Allah Maha Kaya dari selainnya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang jahiliyah di masa silam apabila mereka melakukan kurban untuk berhala-berhala mereka. Berarti ini ibadah nomor sanes. Orang musyrik menyembelih hewan untuk berhala mereka. Ibadah nomor sanes. Ibadah. Namun peribadahan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka dengan menyembelih. Kalau mereka menyembelih untuk berhala mereka, maka mereka meletakkan pada berhala-berhala tersebut daging kurban mereka, dikalungkan. Dan mereka memercikkan darah-darah tersebut ke berhala-berhala mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah hewan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Sisi yang lain, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Juraij bahwa orang-orang jahiliyah di masa silam mereka memercikkan darah hewan kurban ke Baitullah. Baitullah niku napa? Ka'bah. Jadi mereka itu menyembelih hewan di salah satu bukit yang ada di Mekah. Mekah niku kan perbukitan. Ada bukit Sofa, ada bukit Marwa. Di salah satu bukit tersebut mereka menyembelih. Kemudian setelah itu darahnya ditampung. Jenengan nanti napa mboten nyembelih darah ditampung? Dulu pernah nggih? Jahiliyah napa mboten niku? Dulu pernah, ya. Karena kita belum tahu. Darahnya ditampung kemudian dibawa ke Baitullah Ka'bah, dipercik-percikkan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mereka melumurkan darah hewan tersebut ke dinding Ka'bah. Lalu mereka juga menggantung daging hewan kurban yang mereka sembelih tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelurusan. Diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai adalah
ketakwaan kalian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak pernah melihat wajah kalian. Allah nggak peduli wajah kita itu seperti apa. Ganteng, ayu, bagus, elek, ireng, putih, buatan peduli. Allah juga tidak melihat harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kita. Yang Allah lihat adalah hati kita, niat kita, keikhlasan kita, dan juga amalan kita. Jangan sampai kita mengatakan, kan Allah melihat hati kita, yang penting kita ikhlas. Tapi amalan kita tidak demikian. Amalan kita gak karuan, tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak bisa. Maka Nabi mengatakan Allah melihat hati dan amalan kalian. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan kalimat tersebut sembari menunjuk dada beliau. Dan beliau mengulangnya berapa kali? 3 kali. Napa Pak artine at-taqwa hahuna? Ketakwaan itu letaknya ada di dalam hati. Jadi bukan dari rupa dan fisik, tetapi dari hati. Maka tujuan berkurban adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, apa tolok ukur yang menunjukkan ketakwaan dari sebuah ibadah tertentu? Apa tolok ukur yang bisa kita jadikan patokan bahwasanya seseorang melakukan ibadah ini supaya dia bertakwa. Seseorang dia bertakwa dengan ibadah yang dia kerjakan. Apa tolok ukurnya? Minimal ada 3. Yang pertama, ibadah tersebut memberikan pengaruh terhadap akidahnya. Yang kedua, ibadah tersebut memberikan pengaruh terhadap amalnya. Dan yang ketiga, ibadah tersebut memberikan pengaruh terhadap akhlaknya. Apa mawon? Akidah, amal, akhlak. Ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur yang menggambarkan ketakwaan seseorang dari amal ibadah yang dia kerjakan. Baik. Yang pertama dalam masalah akidah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gaule napa Pak? Al-inqiyadu wal khudu'u. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita atau bapak Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat As-Saffat. Allah katakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi sinten? Ismail napa Ishak? Ismail. Tatkala keduanya sudah berserah diri wa tallahu lil jabin dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pelipisnya. Dalam ayat ini Allah katakan falamma aslama. Aslama artinya apa wow? Berserah diri.
Dan ini adalah definisi daripada Islam yang beberapa waktu kemarin kita bahas. Napa Pak Islam niku? Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran kurban adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan, dia ajak anaknya bermusyawarah. Gimana, Li? Menurutmu? Saya mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa Allah memerintahkanku supaya menyembelih. Maka anaknya memberikan jawaban, kerjakan wahai ayah. Engkau akan jumpai diriku sebagai orang yang sabar. Maka keduanya pun melaksanakan perintah tersebut, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tunduk dan patuh napa mboten kalih perintah Allah. Nggih kadang tunduk, patuh, kadang nggih mboten. Dan ini berlaku pada seluruh ibadah. Ketika orang memiliki kelapangan rizki, ternyata dia wajib mengeluarkan zakat, tunduk dan patuh atau tidak untuk berzakat. Ternyata dia mampu untuk berkurban, tunduk dan patuh atau tidak untuk berkurban. Seorang laki-laki, dia tidak sedang sakit, tidak tertidur, mendengarkan seruan, hayya 'alas shalah. Mari kita dirikan sholat, tunduk dan patuh atau tidak? Coba kita cek. Ini berlaku untuk seluruh ibadah. Kemudian pula ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada kurban saja, namun pada seluruh ibadah. Seluruh amal ibadah harus ikhlas. Tidak boleh orang ibadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Baik untuk kurban, ikhlasnya bagaimana, Pak? Ikhlasnya dengan memurnikan kurban tersebut lillahi ta'ala. Tidak ada niat, tidak ada pendorong untuk berkurban selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada atau tidak, Pak, Bu, orang yang kurban karena izin? Soale setiap tahun kurban. Mosok tahun iki ora kurban, izin lah. Apa engko jari tanggane? Ada atau tidak orang yang modelan semacam ini? Ada? Ada. Yang mana kira-kira orangnya ini? Ada. Tapi tidak sedang hadir di sini. Bahkan mungkin di kampung-kampung, ya orang-orang yang terbiasa berkurban setiap tahun. Kemudian Allah berikan kesempitan sehingga tidak mampu berkurban di tahun itu. Maka mereka memaksakan diri sampai utang-utang. Kenapa? Karena menjaga nama baik. Setiap tahun kurban, mosok ora kurban. Ada orang-orang semacam ini. Maka ini adalah di antara contoh niat berkurban yang tidak benar. Niatnya tidak ikhlas lagi. Orang yang ikhlas tidak peduli orang lain mau menilai atau tidak menilai. Orang yang ikhlas sudah. Dia mampu berkorban. Dia tidak mampu, dia tidak berkorban. Terus korban apa? Korban perasaan. Korban tenaga paling boten nggih. Ya, korban tenaga tahun iki orang duwe kelapangan rezeki. Ora iso korban sapi, ora iso korban wedhus. Tak korban tenaga. Ngasahke pisau misal. Atau datang kemudian ikut nguliti, ikut motong-motong, nyacah-nyacah. Tidak perlu sampai hutang-hutang, tidak perlu. Ya, untuk menjaga nama baik. Ini contoh yang salah. Demikian pula di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang yang berkurban supaya ikhlas.
Surat Al-Kautsar ayat 2. Bunyine pripun? Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan lakukanlah kurban. Menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang beberapa waktu lalu juga kita baca, qul inna solati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perintah dari Allah. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Kurban memerintahkan, kurban mengajarkan kepada kita supaya kita ikhlas di dalam beribadah. Karena itu Bapak Ibu penting menjaga niat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati li'annaha tataqallab. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku, karena niat ini berbolak-balik. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang kedua yang menunjukkan ketakwaan seseorang dari ibadah kurban, yaitu adalah dari sisi ibadah. Kurban Bapak Ibu, kurban mengajarkan kepada kita tatkala kita beribadah harus sesuai dengan aturan syariat. Semua ibadah ada aturannya. Semua ibadah ada aturannya. Bahkan zikir yang kita baca ada aturannya. Tidak seenaknya sendiri kita buat aturan. Zikir 1111 gawe dewe. Zikir 9 juta, oh angel. Songo gawe dewe. Enggak, zikir ada aturannya. Bahkan zikir pun ada aturannya. Bahkan nun sewu masuk ke kamar mandi saja ada aturannya. Korban ada aturannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj pula. Allah katakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang mereka sembelih. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau kita mau kurban harus menggunakan hewan ternak. Dan hewan ternaknya pun juga sudah ditentukan. Napa mawon? Unta, terus sapi, terus kambing. Unta dengan 2 jenis yang ada. Kemudian sapi termasuk kerbau. Kemudian kambing dengan jenis kambing yang ada di dalamnya. Nek upami onten tiang kok korban, ora marem aku korban sapi. Lah terus arep korban nganggo bison. Pirsa nggih Pak bison. Utawi korban nganggo nuwun sewu jaran. Sah napa mboten? Tidak sah. Karena tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula umurnya. Umurnya pun juga diatur. Berapa usia sapi Pak? Minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun. Kambing 1 tahun. Kemudian domba 6 bulan. Ada aturannya. Ibadah yang lain pun juga seperti itu. Sholat misalkan ada aturannya. Lalu terkait dengan aturan kurban, waktu menyembelih kurban. Kapan Pak waktu menyembelih kurban? Setelah sholat id. Nek wonten tiang inisiatif, aku tak nyembelih sadurunge mangkat sholat. Ben iso dimasak dhisik. Supaya bisa masak dulu, pulang sholat sebelum kerja bakti kurban sudah punya makanan. Langsung sarapan, baru menyembelih, motong-motong dan seterusnya supaya punya tenaga. Pripun kinten-kinten? Diterima sebagai hewan kurban atau tidak? Tidak. Dan ini ternyata pernah terjadi. Kapan? Di zaman Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Pernah terjadi seorang sahabat yang bernama Abu Burdah menyembelih kurbannya sebelum sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama atau tilka syatulahmin, itu adalah hewan sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Sehingga tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian juga cara menyembelihnya. Ada caranya. Menyembelih kurban tidak seperti menyembelih hewan yang lainnya. Ya, ada caranya. Semuanya diatur di dalam syariat kita dengan detail. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir insya Allah, tolak ukur yang ketiga adalah dalam masalah akhlak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita berbagi kepada saudara-saudara kita menggunakan daging kurban kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, boleh nggak kalau misalkan ada orang kurban, kemudian dagingnya dimakan sendiri? Angsal napa mboten? Jare kurban disembelih dhewe karo anak bojone terus ora ana sing dibagi-bagi ini. Angsal napa mboten? Jawabannya adalah boleh. Loh, kok boleh? Boleh. Boleh. Ini ajaran baru enggak? Boleh, memang boleh. Namun tentunya yang lebih utama adalah dibagikan sebagiannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, ada dua macam. Yang pertama, orang yang berkecukupan. Yang kedua, orang yang miskin. Orang yang miskin, mereka mendapatkan jatah kurban berupa sedekah. Karena sedekah adalah hak mereka. Haknya orang fakir miskin. Adapun orang yang berkecukupan, hak mereka apa? Hadiah. Maka para ulama kita mereka membagi daging hasil kurban menjadi 3. Dimakan sendiri, kemudian dihadiahkan dan disedekahkan, kemudian yang ketiga disimpan untuk masa yang akan datang. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinten-kinten gimana cara nyimpen daging zaman beliau? Dijemur, dikasih garam. Zaman kita, alhamdulillah, kalau kita nggak bisa habis di satu hari, maka kita bisa masukkan ke lemari penyimpanan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan dilanjutkan membaca doa masing-masing karena ini adalah waktu yang mustajab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.